Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amalan pelancar rezeki dari Nabi. Seseorang mengadu kepada Nabi tentang ekonominya yang lemah. Lalu Nabi memerintahkan kepada orang tersebut agar membaca Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin satu kali setiap kali mau masuk rumahnya, yang artinya keselamatan bagi saya dan bagi hamba-hamba yang soleh, dan disuruh membaca surat Al-Ikhlas satu kali. Beberapa hari kemudian orang tersebut datang lagi kepada Nabi memberitahukan bahwa ekonominya sudah mulai membaik. Nafsul mu'mini mu'allaqatum bidainihi hatta yukdo anhu. Roh seorang mukmin bergantung pada hutangnya hingga terbayar. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Maksudnya, orang yang mati membawa hutang walau hanya 1 rupiah, tapi bila yang dihutangi tidak ridho, maka rohnya terkatung-katung, tidak masuk surga, sekalipun ahli ibadah, kecuali keluarga yang ditinggalkannya mau melunasinya. Tidak ada batasan terkecil hutang. Hati-hati terhadap hutang. Segera lunasi, maut mengintai. Jangan mati membawa hutang. Idza aradallahu bi'abdin hawanan anfaqa malahu fil bunyan. Jika Allah menghendaki pada hambanya kehinaan, dia akan menghabiskan hartanya pada bangunan. Keterangan, orang yang memegah-megahkan rumahnya, dialah orang yang dihina oleh Allah, atau dia orang yang terhina di hadapan Allah, dan besok di akhirat akan lebih terhina lagi. Orang-orang di zaman sekarang sibuk bekerja, banyak mengingat dunia, sehingga tidak ada waktu untuk belajar agama. Orang-orang di zaman Nabi juga sibuk bekerja, tapi tetap selalu ingat mati dan tetap bersemangat belajar ilmu agama. Sibuk bekerja tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak bisa belajar agama. Apa penyebab orang sibuk bekerja, banyak mengingat dunia, sehingga tidak ada kemauan untuk belajar agama? Jawab, terlalu cinta dunia, plus karena menuruti nafsu kesenangan. Dari Ibnu Umar, Nabi ditanya bagaimana yang dimaksud dengan orang yang cerdas. Beliau menjawab, aksaruhum lil mauti zikron wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas. Mereka yang paling banyak mengingat mati dan yang paling baik persiapannya untuk menghadapi setelah kematian. Itulah orang-orang yang cerdas. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4259. Manfaat lain dari banyak mengingat mati adalah bisa takut untuk berbuat dosa, bisa semakin membaguskan ibadahnya, terpancar cahaya keimanan dari raut wajahnya, disegani orang, tidak cinta dunia, hatinya selalu tenang, dicintai Allah, doanya mustajab. Intinya orang hidup di dunia ini untuk beribadah menyembah Allah, bukan untuk bersenang-senang, berfoya-foya, menuruti nafsu, menumpuk harta, dan lain-lainnya. Main game boleh, tapi jangan tamak. Bersenang-senang boleh, tapi jangan melampaui batas. Senang yang sebenar-benarnya senang besok di akhirat. Bebas yang sebenar-benarnya bebas besok di akhirat. Di dunia ini untuk mengabdi. Di akhirat besok kita sudah dapat piala kemenangan tanpa sholat lagi, tanpa bekerja lagi. Di surga tidak sholat lagi, tidak bekerja lagi,
Berambisilah untuk mendapatkan surga. Mari sholat sekarang, karena di surga besok sudah tidak usah sholat lagi. Mari bersemangat beribadah sekarang, karena di surga besok kita akan mendapatkan piala kemenangan. Biarlah di dunia ini kita bersusah-susah dulu. Besok di surga kita akan bersenang-senang selama-lamanya tanpa batas. Bagaimana hukum mendengarkan orang mengaji di HP yang berjudul "Setel di tempat usaha Anda, pembeli akan datang"? Saya jawab, sama-sama orang yang bodoh agamanya. Yang menyetel bodoh agamanya, yang bikin judul juga bodoh agamanya. Sebab tidak ada hadisnya, tidak ada tuntunannya dalam agama bahwa menyetel audio orang mengaji di tempat usaha bisa mendatangkan pembeli. Yang nyetel sudah kena tipu oleh penipu, yang sebenarnya dia ingin mendapatkan jumlah jam tayang yang banyak. Dialah sebenarnya orang penjual agama. Dalam hal agama, semuanya harus mengacu pada ajaran Nabi dan perintah Nabi. Kalau tidak ada perintah dari Nabi, maka jangan dikerjakan. Menyetel audio orang mengaji di tempat usaha bisa mendatangkan pembeli, tidak ada perintah dari Nabi. Kalau ingin lancar usaha kita, berusaha dan berdoa. Mu'adzah bertanya pada Aisyah pada hari apa saja Nabi berpuasa. Aisyah menjawab, "Kana la yubali min ayyihi syoma." Nabi tidak menentukan hari untuk berpuasa. Kalau Nabi mau berpuasa, ya berpuasa. Nabi tidak terpengaruh paing pon. Orang yang percaya paing pon hukumnya syirik dan sholatnya tidak diterima. Al-amalul mustaraku la yakbalu wa qalbul mustariku la yukbilu alaih. Amal yang dipersekutukan tidak diterima, dan hati yang syirik tidak diterima menghadap Allah. Paing pon adalah ciptaan orang Hindu, bukan ciptaan Nabi. Orang Islam tidak boleh ikut-ikutan tata caranya agama lain, tapi tetap bertoleransi, saling menghormati. Indonesia memang penuh beragam budaya, tapi masalah ibadah tidak boleh beragam, tapi harus tetap murni seperti yang diajarkan Nabi. Larung kepala kerbau dengan tujuan supaya selamat dikatakan budaya, padahal itu perbuatan syirik karena minta keselamatan pada penghuni laut. Budaya itu urusan keduniaan, jangan dikaitkan dengan keagamaan. Sedangkan ibadah urusan keagamaan. Contoh budaya seperti lomba balap perahu, bukan larung kepala kerbau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.